Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan yang paling utama, yang paling besar nikmat adalah nikmat iman Islam serta nikmat sehat dan afiat, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkesempatan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-24, yaitu begal atau merampok di jalan. Sering kita membaca berita atau mungkin lihat di YouTube, ya. Kalau di YouTube itu banyak sekali kejadian-kejadian perampokan di jalan, ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu viral di mana itu, di Kudus, apa di Jepara, ada yang ibu-ibu tangannya diputus, ya, karena diambil perhiasannya. Nah, ini termasuk dosa besar. Hanya menyegat di jalan saja, tidak mengambil apa-apa, tidak membunuh, ini termasuk dosa besar. Apalagi kalau merampas barang, apalagi kalau selama merampas juga membunuh, dosa besarnya double. Qala Allah Ta'ala wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki mereka, min khilafin, secara silang, kiri dan kanan, au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari daerah, dari wilayah tempat tinggalnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat bagi mereka azab
yang besar. Ayat ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Imam Al-Wahidi. Qala Al-Wahidi rahimahullah, yakni makna yuharibunallah wa rasulah ya'sunahuma wa la yuti'uhuma wa la yuti'unahuma. Kullu man asaka fahuwa muharibun laka. Yang dimaksud memerangi Allah dan Rasulnya adalah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang durhaka kepada Anda berarti dia memerangi Anda. Ini menurut penafsiran Imam Al-Wahidi. Wa yas'una fil ardi fasadan ay fil qatli was sariqati wa akhdhil mal. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, mencuri atau mengambil harta yang bukan haknya. Wa kullu man akhadha silaha 'alal mu'minin fa huwa muharibun lillahi wa rasulih. Wa hadha qaulu Malik wal Auza'i wa Syafi'i. Setiap orang yang mengambil, yang membawa pedang, membawa senjata terhadap orang-orang mukmin, dia dianggap sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Orang yang membawa senjata api maupun senjata tajam untuk menakut-nakuti atau mengganggu orang mukmin, ini dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Qauluhu ta'ala ay yuqattalu ila qawli aw yunfau minal ardi. Qala al-Walibi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aw udkhilat lit-takhyir wa ma'naha al-ibahah. In syaa al-imamu qatal wa in syaa salab wa in syaa nafa. Wa hadza qaulul Hasan wa Sa'id bin Musayyab wa Mujahid. Dalam ayat tadi ada kalimat ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ardi. Ada lafaz au artinya atau, ya. Di balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan perbuatan rusak yang berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau diasingkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, au di sini faedahnya adalah litakhyir, untuk memilih. Jadi pemimpin atau yang berwajib ketika menangkap orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu tadi yang melakukan perampokan atau begal di jalan, ini boleh membunuhnya, boleh memotong tangan atau kakinya, boleh menyalibnya, dan boleh mengasingkannya di bui atau di penjara. Ini adalah pendapat Imam Al-Hasan dan Imam Sa'id bin Musayyab serta Imam Mujahid. Wa qala fi riwayati Atiyah aw laysat libahah innama hiya muratabatun lil hukmi bi ikhtilafil jinayat. Dalam riwayat Imam Atiyah, aw di sini bukan untuk memilih, tetapi tergantung jenis kriminal yang dilakukan. Faman qatala wa akhadzal mala qutila wa suliba. Kalau perampok jalanan itu membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya dihukum mati dan disalib. Dihukum mati dulu, dibunuh, kemudian disalib di tempat
terbuka, tempat yang ramai dilewati orang selama 3 hari 3 malam. Tidak bosok. Wa man akhadzal mala wa lam yaqtul quti'a. Apabila perampok atau pembegal itu mengambil harta, tidak membunuh, ya, merampas harta dan tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangannya. Wa man safakat dima wa kaffa an amwal qutila. Kalau dia membunuh, menumpahkan darah, tidak mengambil harta, maka hukumannya dihukum mati, dibunuh. Wa man akhafa sabil wa lam yaqtul nufiya minal ardi. Kalau dia hanya menakut-nakuti, tiap ada orang lewat dicegat, diintimidasi, ya, mau dibunuh, sehingga orang yang lewat ketakutan, maka dia tidak dibunuh tapi diasingkan dengan cara dibui, dipenjara. Ini adalah mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala Syafi'iyun yuhaddu kullu wahidin bi qadri fi'lihi. Imam Syafi'i juga mengatakan masing-masing diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Faman wajaba 'alil qatlu was-salbu qutila qabla salbihi karahata ta'dzibihi. Wa yuslabu salasan tsumma yunzalu. Orang yang hukumannya harus dibunuh dan disalib, maka dibunuh dulu. Setelah meninggal baru disalib, supaya tidak menyiksa, ya. Kalau salib dalam keadaan hidup kan nanti dipaku tangannya gini. Tangan kiri kanan kiri dipaku, kakinya dipaku. Supaya membuat jera orang lain kalau mau melakukan kriminalitas yang sama, berpikir 1000 kali, ya, sehingga tidak berani melakukan perbuatan yang sama. Tapi kalau hanya di penjara terus diputusnya 5 tahun, setelah baru 2 tahun sudah dilepas, ya nanti akan begitu keluar dari penjara semakin ganas. Bahkan di penjara nanti mereka ada gurunya yang lebih hebat, cara merampok yang sukses, yang lebih lebih sukses lagi. Jadi orang yang harus dibunuh, dihukum mati dan disalib, dibunuh dulu, kemudian baru disalib. Wa yuslabu salasan tsumma yunzalu. Disalib selama 3 hari 3 malam, kemudian diturunkan. Wa man wajaba 'alil qatlu duna salbi qutila wa tufi'a ila ahlihi yadfinunahu. Orang yang melakukan perbuatan kriminal yang hanya hukumannya harus dibunuh, maka dia cukup dibunuh, tidak usah disalib. Setelah dibunuh, dihukum mati, kemudian diserahkan kepada keluarganya, biar keluarganya yang menguburnya. Wa man wajaba 'alaihi al-qat'u dunal qatli quti'at yadul yumna thumma husimat. Dan orang yang melakukan perbuatan kriminal yang hukumannya potong, yaitu hanya mengambil harta, merampas harta, tidak membunuh, maka dipotong tangan kanannya. Jadi tidak langsung kanan dan kaki, tetapi tangan dulu, tangan kanan. Kalau setelah dipotong, ya setelah sembuh, dia melakukan perbuatan lagi, dosa lagi, mencuri atau merampas, nanti dipotong kaki kirinya, diselang-seling. Pertama tangan kanan, kedua kaki kiri. Tangan kiri sudah dipotong, masih mencuri lagi atau masih merampas harta orang lagi, dipotong tangan kirinya. Tinggal kaki kanan, masih nyuri juga, masih merampas juga, maka dipotong kaki kanannya.
mat-matnya sudah dipotong masih juga ya mungkin pakai kaki palsu atau pakai punya anak buah ya, maka hukuman yang keempat adalah, yang kelima adalah diasingkan, yaitu dengan cara dipenjara. Lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sarik in saraqu faqta'u yadahu. Ini dasarnya adalah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mencuri maka potonglah tangannya. Tsumma in saraqa faqta'u rijlahu. Tsumma in saraqa faqta'u yadahu, tsumma in saraqa faqta'u rijlahu. Kalau dia mencuri lagi yang kedua, potonglah kakinya, mencuri lagi potong tangannya, mencuri lagi potong kakinya. Wali annahu fi'lu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa la mukhalifa lahum min as-sahabah. Dan hukuman potong tangan tangan kaki seperti tadi, pertama tangan kanan, kaki kiri, terus tangan kiri, kaki kanan, urutannya seperti itu. Ini juga merupakan hukuman yang diberlakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menolaknya atau mengkritiknya. Wa wajhu kaunihil yusra ittifaqu man sara ila qat'ir rijli ba'dal yati ala annahuma al-yusra wa dzalika ma'na qouli ta'ala min khilafin. Dan ketentuan kaki kiri tadi merupakan kesepakatan para ulama setelah potong tangan. Setelah potong tangan kemudian kaki kiri. Karena yang pertama kali adalah tangan kanan, dan itulah yang dimaksud dengan dalam hadis dalam ayat tadi min khilafin, secara silang. Dan memotongnya segini ya, telapak pergelangan tangan. Dengan cara ditarik dulu, truk, setelah pisah dipotong. Wa qauluhu ta'ala aw yunfau minal ardi. Qala Ibnu Abbas wa ayyahdaral imamu damahu fayaqulu man laqiyahu falyaqtulhu wa hadza fi man yaqdiru alaihi wa hadza fi man yuqdaru alaihi wa amma man qubida alaihi fa nafyuhu minal ardi al-habsu was-sijnu. Kemudian dalam ayat tadi aw yunfa minal ardi, atau diasingkan dari wilayah atau dari tempat kediamannya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ayyah daral imamu damahu, imam atau pemimpin atau yang berwajib menyanyiakan darahnya, artinya memberi pengumuman ya, telah melakukan perampokan sebagainya ya, si fulan fotonya disebar kemana-mana, siapa yang menemukannya silakan dibunuh saja ya, seperti itu kalau tidak ketangkap. Tapi kalau ketangkap diasingkan, di penjara. Li'annahu idza hubisa wa mun'a minat taqallubi fil bilad faqad nufiya minha, karena seseorang ketika dibui, di penjara dan tidak bisa mondar-mandir bebas ya kemana-mana, berarti telah diasingkan dari mana-mana itu. Ibnu Qutaibah
membuat 2 bait syair tentang orang-orang yang dipenjara. Kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha falasna minal ahya'i fiha walal mauta idza ja'ana sujjanu yawman lihajatin ajibna wa qulna ja'a hadza minad dunya. Kharajna minad dunya, kami keluar dari dunia. Jadi yang di penjara berarti keluar dari dunia. Wa nahnu min ahliha, padahal kami termasuk orang penduduk dunia. Penduduk dunia tapi keluar dari dunia ketika seseorang di penjara. Falasna min ahya fiha wal mauta. Maka kami bukan orang yang hidup dan bukan orang yang mati di dunia. Ya, dianggap hidup enggak bisa kemana-mana, dianggap mati masih bisa bernafas, masih makan, masih minum. Idza ja'ana sujjanu yawman lihajatin ajibna. Apabila datang kepada kami penjaga penjara pada suatu hari karena satu hajat, maka ajibna, kami merasa heran dan kami mengatakan ja'a hadza min dunya, orang ini datang dari dunia. Nah, jadi menurut Ibnu Qutaibah penjara itu seakan-akan bukan dunia, ya. Jadi di luar dunia. Qala famujarradu qat'i tariq wa ikhafati sabil faqad irtakabal kabirah fa kaifa idza akhadhal mala aw jarraha aw qatala. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah mengatakan hanya mengganggu di jalan dan menakut-nakuti orang yang lewat itu saja sudah melakukan dosa besar. Apalagi kalau di samping mengganggu orang jalan, dia merampas harta, melukai atau membunuh. Ya, berarti dosanya tikel-tikel, ya, tumpuk-tumpuk, double-double. Faqad fa'ala iddata kaba'ira ma'ama ghalibuhum alaihi min tarkis shalah wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz zina wal liwatah wa ghairi dzalik. Dan biasanya orang-orang yang melakukan perbuatan itu selain melakukan dosa besar, mereka juga tidak sholat dan hasil perampokannya biasanya digunakan untuk berbuat maksiat, buat minum, buat judi, buat zina dan lain sebagainya. Nas'alullah al-afiyata min kulli bala'in wa mihnatin innahu jawadun karim afuwan ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari ujian dan cobaan dan dari menjauhkan kita semua dari semua dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Dan kalau kalau kita melakukan dosa, semoga Allah memberi petunjuk pada kita dan bisa segera bertaubat kepadanya. Amin Allahumma amin. Demikian kajian malam hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami terkait dengan masalah hukum Islam, yaitu berkaitan dengan masalah pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Itu kan kalau kita melihat orang awam kelihatannya sadis, tapi memang karena itu hukum Allah, berarti kan harus kita laksanakan bagi yang
berpedoman dengan ajaran Islam. Terkait dengan hukuman yang telah dilaksanakan atau yang berlakukan seperti hukum Islam tadi, apakah hukum itu masih yang bersangkutan misalnya meninggal, apakah hukum masih berlaku tetap hukum Allah di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Ustadz, yang kami tanyakan, apakah tidak ada batasan pencurian sebesar berapa dirham atau berapa rupiah yang kena hukuman potong tangan? Misalkan hanya mencuri baju selembar, apakah tetap disamakan hukumnya? Terima kasih. Kalau sudah dilaksanakan hukumannya di dunia, maka dia bebas di akhirat, sudah bersih dosanya. Tapi kalau dia mengambil harta, dia masih tetap berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Kalau misalnya sudah kadung dipakai udah habis, nggak bisa mengganti, kalau yang punya harta memaafkan, ya berarti sudah bebas. Kemudian pertanyaan kedua tadi, batas minimal mencuri itu berapa? Yang hukumannya dipotong tangan. Nisabnya, namanya nisab misalnya, nisab atau batas minimal mencuri itu 1/4 dinar. 1/4 dinar itu berapa? Satu dinar itu 4 gram 4/4 gram. Ya, kalau lebih mudahnya mungkin dirupiahkan aja ya. Kalau dirupiahkan misalnya sekarang ini harga emas hampir 1 juta, katakanlah misalnya 900 saja. 900 kali 4 1/4 berapa itu? Non? 3.600.000 tambah 1/4-nya 900, 4,5 225 ya. Ya kurang lebih 4 jutaan. 1/4-nya berarti 1 juta. Jadi kalau mengambil uang 1 juta atau mengambil barang yang nilainya 1 juta atau lebih, baru dikenai hukuman potong tangan. Kalau kurang dari itu enggak. Ya, kalau seperti yang terjadi beberapa kejadian di Indonesia ya, nyolong jagung, nyolong telo, nyolong kakao 5 biji, ya, dihukum berapa tahun. Nah, itu nggak sampai dipotong tangan. Ya, kalau nggak dipotong tangan berarti apa? Hukumannya takzir ya. Takzir tergantung atau terserah yang berwajib mau dikasih hukuman apa yang pantas, yang layak supaya tidak diulangi lagi. Kemudian tadi Pak Arif mengatakan sepertinya sadis ya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan perbuatan mereka lebih sadis perbuatan mereka ya. Dan itu kalau diberlakukan sebenarnya kan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Memang kalau kita pikir secara spontanitas ya, secara pendek, orang membunuh dibunuh, akhirnya malah bertambah yang mati kan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Artinya apabila ini diberlakukan benaran ya, kalau ada orang membunuh dihukum mati, ada mencuri dipotong tangan, dan hukumannya di tempat umum sehingga masyarakat bisa melihatnya, bisa menontonnya. Ini justru akan menjadi keamanan bagi masyarakat. Ya, jadi orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang sama akan berpikir ulang, ya, sehingga akan aman, ya, negeri kita akan aman. Dan orang yang mencuri juga, apalagi sekarang ada CCTV di mana-mana, ya, begitu ketangkap terus kemudian dipotong tangan, itu kan pasti orang kan nggak mau, takut akan dipotong tangannya, ya, sehingga
orang tidak mudah kehilangan hartanya. Tapi kalau hukum Islam tidak diberlakukan seperti di negara kita ini ya, tiap hari itu pasti ada berita perampokan, berita pemerkosaan, berita pencurian, itu tiap hari ada. Itu yang ketahuan ya, yang ketahuan oleh wartawan, yang enggak ketahuan lebih banyak tentunya. Ya demikianlah pengajian pada malam ini, semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa istiqomah. Nah, baik dalam berjamaah untuk mensiarkan Islam dan meramaikan, mentakmirkan masjid, serta istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid ini. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.